Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza, NIM 2001 00151, asal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, kelas B. Kali ini saya diberikan tugas oleh Bu Rafiko untuk membuat video yang berdurasi 15 menit, yaitu tugasnya menjelaskan salah satu materi tentang seputar kewarganegaraan. Kali ini saya ingin mengambil salah satu materi dari kewarganegaraan untuk yang saya jelaskan, yaitu ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional di Indonesia. Mulai dari ancaman militer dan non-militer, ada juga ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Sebelum saya menjelaskan apa itu arti ancaman, berikut ada beberapa contoh-contoh isi dari apa saja ancaman dari dalam negeri, ancaman luar negeri, ancaman militer dan ancaman non-militer. Berikut adalah videonya. Ini adalah contoh dari ancaman dalam negeri dan maupun luar negeri, yaitu terorisme. Sini terlihat ada aksi polisi dan teroris yang sedang berpemberontakan. Kalau ini ya korupsi, kolusi, nepotisme atau bisa disingkat KKN. Ini sedang ada penyuapan. Kalau ini spionase. Oke, yang pertama, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih arti ancaman itu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri dari ada ancaman militer dan ancaman non-militer, serta tadi ancaman dalam negeri maupun ancaman dalam luar negeri. Pertama, saya akan menjelaskan ancaman pertama, itu ancaman militer, yaitu bentuk ancaman terhadap negara yang bersifat tradisional. Pengertian dari bentuk ancaman terhadap negara yang berbentuk militer adalah suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta dapat membahayakan keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Contohnya, yang pertama ialah agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan dapat juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda. Contohnya, invasi. Invasi adalah cara bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara. Pertama adalah invasi, yaitu suatu serangan dilakukan oleh kekuatan bersenjata lain terhadap wilayah NKRI. Contoh selanjutnya, bombardemen, yaitu cara atau bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara. Yang kedua, mempunyai pengertian suatu senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Contoh lainnya, blokade. Blokade adalah cara bentuk dalam melakukan agresi blokade yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kedua, ancaman militer yang kedua dapat berupa suatu pelanggaran wilayah, yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. Yang ketiga, ada spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia suatu negara. Yang keempat, ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara
yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang kelima, berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan yang biasa kita sebut terorisme maupun jaringan yang luas internasional atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama dengan terorisme lokal dalam negeri. Yang keenam, ada ancaman militer yang bersifat pemberontakan, yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. Dan yang terakhir, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga, itu termasuk dalam ancaman militer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan saja, namun jika dibiarkan, akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Selain itu, juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa. Beberapa contoh ancaman dari non-militer ini ialah ada perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kegiatan imigrasi gelap atau ilegal. Yang ketiga, penangkapan ikan di laut secara ilegal. Yang keempat, banyaknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita singkat dengan KKN. Yang kelima, berbagai penyelundupan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Yang keenam, kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ancaman yang dapat membahayakan Indonesia dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama, ancaman NKRI dari dalam negeri yang pertama adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang tadi di ancaman non-militer, KKN juga termasuk dalam ancaman dalam negeri yang sangat berbahaya. Karena KKN yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, dan kemudian anak-anak Presiden Soeharto diadili atas beberapa kasus termasuk kasus KKN. Yang kedua, ada narkoba. Peredaran narkoba juga menjadi salah satu ancaman yang nyata terhadap NKRI. Sebab karena peredaran narkoba ini dapat merusak generasi penerus bangsa, sehingga para remaja ini mengalami ketergantungan zat-zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah pun memberikan hukuman mati bagi siapa saja yang pengedar narkoba yang terbukti memperjualbelikan kepada para remaja-remaja generasi penerus bangsa. Yang ketiga, ada penggantian ideologi bangsa. Baru-baru ini kita sering melihat kasus terorisme dengan tujuan untuk jihad dan bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khalifah yang tentu saja tidak pas untuk diterapkan di Indonesia. Sebab Indonesia terdiri dari atas suku majemuk dan memeluk beberapa kepercayaan agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, upaya penggantian ideologi bangsa ini menjadi ancaman NKRI dari dalam negeri yang sangat serius karena dapat menyebabkan perang saudara. Yang keempat, ada isu SARA. Isu SARA atau bisa kita singkat suku, agama, ras, dan antar golongan juga menjadi salah satu ancaman terhadap NKRI yang paling nyata saat ini. Ya, baru-baru ini tengah terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, adanya berita bohong atau hoaks yang disebarkan secara masif melalui sosial media juga menyebabkan semakin membesarnya gelombang demonstrasi, pemberontakan, dan pembakaran. Isu SARA ini menjadi ancaman yang paling besar yang dapat memecahkan keutuhan NKRI. Untuk itu, isu SARA juga sangat mudah menyebar melalui media sosial sehingga dapat menjadi ancaman NKRI yang timbul dari dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ancaman NKRI dari luar negeri.
Yang pertama yaitu kekayaan kebudayaan. Negara Indonesia memang dikenal akan kekayaan dan kearifan budaya lokalnya. Yang hampir setiap area daerah memiliki budaya lokal tersendiri yang tentunya membuat Indonesia kaya akan budaya lokal. Hal inilah yang akan memancing negara lain untuk menguasai salah satu dari budaya lokal Indonesia dan kemudian diakui milik mereka. Salah satunya adalah tari reog Ponorogo yang kemudian diakui oleh negara Malaysia sebagai salah satu budaya dari mereka, sehingga menimbulkan polemik yang cukup serius antara negara satu rukun ini. Kemudian UNESCO menyelesaikan masalah ini dan mengatakan bahwa tari reog Ponorogo ini berasal dari Indonesia. Pencaplokan budaya ini menjadi ancaman NKRI dari luar negeri, sehingga pemerintah wajib tidak memerintah saja. Kita sebagai warga negara Indonesia, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, wajib untuk melestarikan budaya-budaya lokal tersebut agar tidak diakui oleh negara lain. Yang kedua, ancaman pertahanan dan keamanan. Meskipun armada laut, udara, dan darat dari Indonesia tidak mumpuni untuk mengantisipasi provokasi-provokasi dari negara lain, tetap saja ancaman pertahanan dan keamanan Indonesia juga cukup berpotensi. Buktinya, beberapa pesawat asing bisa melewati zona udara dari Indonesia dan kemudian anggota TNI AU mengejar dan memberikan pesawat asing yang melewati zona udara Indonesia tanpa izin, sehingga hal tersebut melanggar batas kedaulatan suatu negara. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari bangsa lainnya dan juga mencegah adanya ancaman NKRI dari luar negeri. Yang ketiga, ada provokasi dari negara lain. Salah satu contoh tindak provokasi dari negara lain adalah ketika kapal pencuri ikan di Vietnam hendak diamankan oleh tentara keamanan dari TNI AL karena mencari ikan di wilayah laut di Indonesia. Namun, secara tiba-tiba, kapal penjaga nelayan dari Vietnam kemudian dengan sengaja menabrak kapal TNI AL dengan tujuan untuk menghalangi proses penangkapan kapal pencari ikan tersebut dari kapal ikan tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu provokasi dari negara lain yang menjadi ancaman terhadap NKRI yang menyebabkan konflik antara negara Indonesia dengan negara-negara yang melancarkan tindakan provokasi terhadap Indonesia. Yang terakhir, yang paling tidak asing lagi yaitu ancaman penyebaran kebudayaan asing. Anak muda zaman sekarang sangat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, kini banyak beberapa kebudayaan asing masuk ke Indonesia dan tanpa filter sama sekali. Tidak semua budaya asing memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para remaja-remaja seperti kita ini. Salah satunya adalah cara berpakaian para remaja yang mencolok mirip dengan remaja di luar negeri. Hubungan seksual yang menyimpang dan penggunaan narkoba ini juga menjadi salah satu faktor rusaknya mental penerus bangsa. Jadi pesan dari saya untuk kamu para anak muda, ya saya juga anak muda juga, jangan pernah mengikuti budaya asing yang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan kita dan hanya boleh saja masuk, cuman kita harus juga memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Ancaman terhadap NKRI ini cukup nyata dan mengkhawatirkan, sehingga pemerintah melalui jajaran angkatan bersenjata wajib untuk menjaga keutuhan bangsa dan tetap mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beratnya tantangan yang dihadapi generasi muda harus pula disikapi dengan menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Keseimbangan ketiga faktor tersebut diharapkan akan mewujudkan perilaku kalangan muda yang senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika, kejujuran dan kebangsaan. Tanpa keseimbangan tiga faktor tersebut, kecerdasan yang dimiliki generasi muda justru akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Dengan disertai karakter kebangsaan yang kuat, ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kompetisi yang dimiliki, modal utama kalangan intelektual muda untuk menjalankan kewajiban bela negaranya dan memperkuat pertahanan negara di berbagai bidang kehidupan sosial maupun internasional. Saya Muhammad Fariza. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Muhammad Fariza izin mengundurkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.